satu persatu dipermalukan, diperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, ketika saya merenungkan bagaimana iman percaya saya kepada Yesus Kristus, atau saya berada di dalam agama Kristen, saya merasa sangat bersyukur. Saya merasa begitu sukacita. Saya merasa begitu bahagia. Saya merasa begitu beruntung. Kenapa? Karena ketika saya sebelum menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, saya ingin membalas segala sesuatu yang orang lain menuruat terhadap agama iman saya. Artinya, saya pribadi saudara rela mati demi iman saya. Rela mati demi agama saya. Saya rela mati ketika ada orang yang menghina agama saya, ada orang yang menghina iman saya, ada orang yang menghina kitab saya. Betapa penatnya pikiran saya waktu itu saudara, ketika melihat orang yang menghina agama, menghina iman, menghina kitab saya. Tetapi ketika saya hijrah, bertemu dan menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, saya dimerdekakan dari itu semua. Ketika melihat sekarang orang yang menghina iman percaya saya, agama saya, kitab saya, Tuhan saya merasa biasa-biasa saja. Justru iman saya tambah kuat, iman saya tambah mantap, dan saya semakin teguh di dalam iman percaya saya kepada Yesus Kristus. Dan saya tidak pernah berpikir untuk menyangkal iman percaya saya sebentar pun saudara. Tidak pernah kepikiran untuk saya menyangkal. Kenapa? Saya sadar di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Nah saudaraku, kembali lagi kepada apa yang menjadi pembahasan kita kali ini, mengenai orang yang menghina iman, kepercayaan, agama, bahkan Alkitab kita saudara. Saya merasa sangat bersyukur dan teman-teman pastinya juga sangat bersyukur. Kenapa? Iman kita bukannya semakin merosot, justru semakin kokoh di dalam Tuhan. Kita dilarang untuk membalas segala yang jahat. Biarlah semua itu pembalasan Tuhan. Tuhan yang membalas. Kita tinggal saja, kita diam saja di kaki Tuhan. Dan Tuhan yang akan berurusan langsung dengan orang-orang yang menghina Dia, saudaraku. Yang menghina firman-Nya, yang menghina kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya teringat di dalam kitab Amsal 20 ayat 22. Di situ dengan jelas sekali dikatakan kepada kita semua, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Saudaraku, sekalipun kita melihat hari-hari ini di media sosial, bagaimana orang-orang dari seberang, teman, sahabat, kerabat, saudara kita dari seberang yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan kita, bagaimana ngototnya mereka ingin membelokkan orang-orang yang percaya kepada Yesus menjadi pengikutnya. Dengan berbagai cara mereka lakukan, segala macam cara halal bagi mereka, termasuk kentutin itu Alkitab, termasuk menentang akan firman Tuhan, menentang akan Yesus Kristus. Kita orang Kristen diam saja saudara. Tidak akan kita kowar-kowar untuk meminta supaya dia ditangkap segala macam. Kita kowar-kowar pun saudara percuma, ya percuma. Tetapi kita melihat satu persatu dipermalukan dan satu persatu jatuh terkelepak-kelepak saudara. Orang-orang yang menentang Tuhan, orang-orang yang menghina Tuhan lagi berurusan dengan Tuhan. Orang-orang yang menghina Tuhan hari-hari ini lagi berurusan dengan Tuhan, dihantui dengan rasa takut, rasa bersalah, rasa gelisah, sukacita tidak ada, yang ada amarah, yang ada kegeraman, kebencian, sakit hati, timbul segala macam kepahitan dalam hati dan pikirannya. Kenapa? Karena orang tersebut lagi berurusan dengan Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita diam saja. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Aku akan memperhitungkan setiap apa yang mereka hina tentang iman percaya kita, tentang agama kita. Tuhan larang kita supaya kita tidak melakukan hal konyol sebagaimana mereka lakukan terhadap iman agama kita, kitab suci kita saudara. Ya, itu kata firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Dia akan menyelamatkan kita saudara. Ingat,
Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Sekalipun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tangan Tuhan yang kuat itu, saudaraku, Dia akan memegang kita selama kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, selama kita berdiri di atas firman-Nya. Lalu kita melihat di dalam kitab Ibrani 10 ayat 30 dan ayat 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Kita orang-orang Kristen sangat kenal, sangat paham, sangat kita ketahui, saudaraku, sangat kita sadari di mana pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, pembalasan itu haknya Tuhan. Kita mengenal Dia yang berkata pembalasan adalah hakku. Maka kita dilarang oleh Tuhan untuk membalas. Siapa kita yang berani, ya, yang berani membela Tuhan? Siapa kita yang berani mati-matian untuk Tuhan? Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia tidak butuh kita bela, saudara. Justru Tuhan yang akan membela kita. Maka ketika ada orang yang menghina agama kita, yang kentutin kitab kita, saudaraku, yang mengolok-ngolok Tuhan kita, saudaraku, Tuhan suruh kita berdiam diri. Jangan pernah engkau membalas. Segala pembalasan itu hakku. Akulah yang berhak membalas setiap ocehan mereka, setiap cemoohan mereka, setiap caci maki mereka, setiap hinaan mereka, kebencian mereka terhadap kekristenan, terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan, terhadap aku. Pembalasan adalah hakku mutlak. Ya, aku yang berhak membalasnya. Penghakiman, aku yang berhak menghakimi dia. Saudaraku, siapa sih kita ini ketika menentang Tuhan? Ya, siapa sih kita ini ketika kita menentang firman Tuhan? Bukankah kita diciptakan melalui firman-Nya? Lalu kita merasa sombong sekali, kita ingin melawan Dia. Ya, malah kita ada yang berkata, orang-orang tertentu, saudaraku, kita melihat di media sosial, aku ingin membela Tuhan. Siapa kita ingin membela Tuhan? Dengan kekuatan apa kita membela Tuhan? Maka kita bersyukur, dan pastinya saudara juga sangat bersyukur, kita mengenal Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang berkata pembalasan itu adalah hakku, bukan hak kamu. Kamu tidak bisa membela aku. Aku yang justru harus membela kamu, karena engkau adalah ciptaanku. Aku adalah Tuhanmu. Ya, engkau hamba, aku adalah Tuhan. Jadi seorang hamba tidak berhak dan tidak punya kuasa, tidak punya otoritas untuk membela aku. Tetapi aku punya segala-galanya untuk membela kamu. Saudara melihat orang-orang yang menentang Tuhan, hitungan hari, hitungan jam, orang itu langsung terkapar, tak berdaya ketika orang itu melawan Tuhan, menantang Tuhan, mencemooh Tuhan, mencaci maki firman Tuhan, mengkentuti firman Tuhan. Satu persatu dipermalukan, diperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Saya, saudara, ketika melihat bagaimana orang-orang menantang Tuhan dengan congkaknya, saya merinding, saudaraku. Apakah orang itu tidak melihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata? Tidak lama Tuhan langsung tunjukkan kuasanya, langsung tunjukkan otoritasnya. Orang yang menghina Tuhan tidak berdaya dibuatnya, Bapak Ibu. Kenapa? Segala penghakiman, segala kuasa, segala otoritas ada di tangan Dia. Siapa kita? Kita hanya makhluk, kita hanya ciptaan, kita hanya hamba. Apakah kita ingin sombong? Ingin seperti Lucifer? Ingin seperti Hilal bin Sakhar? Ingin seperti kuasa kegelapan si jahat itu, Bapak Ibu? Yang punya kepahitan dalam hati, lalu mengatakan, aku ingin menyamai kedudukan yang maha tinggi. Aku ingin menyamai Tuhan. Apa yang terjadi pada Lucifer, Bapak Ibu? Sampai hari ini dia menjadi musuh nyata. Dia memusuhi Tuhan begitu nyata, saudaraku. Ya, dan dia ingin mengelabui kita orang-orang percaya kepada Tuhan, supaya iman kita tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada kuasa kegelapan. Inilah tugasnya Lucifer, Hilal bin Sakhar di dunia ini bersama dengan antek-anteknya, saudaraku. Nah, saya akan lanjutkan membaca. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu, ngeri benar dikatakan kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Sangat ngeri.
Sangat ngeri. Tidak lama orang yang melawan Tuhan, yang menentang Tuhan, akan mengalami kengerian yang luar biasa, saudaraku. Maka jangan pernah kita makhluk ciptaan Tuhan, hamba yang menentang raja di atas segala raja, yang menentang Tuhan, yang menentang kuasanya, yang menentang ilahinya. Siapa kita? Jangan ada lagi orang yang berani melawan, menantang, mencemooh, mencaci maki, dan mengolok-ngolok Tuhan. Di dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapa Yahweh berkata kepada kita semuanya, janganlah engkau menuntut balas terhadap orang-orang sebangsamu, terhadap orang-orang di sekitarmu, terhadap orang-orang di sekelilingmu, terhadap mereka yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok kamu. Melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana engkau tidak mau dihina, dicaci maki, diolok-olok, dicemooh, kamu jangan mengolok-ngolok orang lain. Kamu harus mengasihi mereka. Kamu ingin dikasihani, maka kasihanilah mereka. Kamu tidak ingin dihina, maka jangan menghina mereka. Kamu tidak ingin dicaci maki, maka jangan mencaci maki orang lain, sekalipun orang itu mencaci maki kamu. Ingat firman Tuhan katakan apa? Apa yang tidak kamu inginkan orang perbuat kepadamu, maka jangan sekali-kali kamu perbuat hal itu kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan pernah mau mencubit orang lain. Berpikir saja untuk mencubit orang lain itu tidak boleh. Jangan apalagi mencubit, berpikir saja, punya niat saja untuk mencubit orang lain tidak boleh, apalagi melakukan secara langsung. Dalam Injil Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini Bapak Ibu yang tidak ada di dalam iman percaya saya yang lama. Maka saya katakan kepada saudara semuanya, begitu bangganya saya, begitu sukacitanya saya ketika saya beriman kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu segala-galanya, Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang menunjukkan kuasanya, mukjizatnya, dan kita bisa merasakan siapa Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Luar biasa Tuhan Bapak Ibu, luar biasa kasihnya kepada kita. Itu luar biasa, pengampunannya kepada kita itu luar biasa, ajarannya kepada kita luar biasa. Tuhan kita Bapak Ibu tidak pernah berkata sekalipun di dalam firman-Nya, ya, bencilah orang yang membenci kamu, musuhilah orang yang memusuhi kamu, caci makilah orang yang mencaci maki kamu, aniayalah orang yang menganiaya kamu, balas segala kejahatan mereka, balas segala permusuhan mereka, balas segala tipu daya mereka, balas segala kedengkian mereka, balas segala hinaan mereka. Tidak pernah Tuhan berkata dalam firman-Nya seperti itu. Tuhan mengajari kita, musuhmu kamu kasihi, doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Jangan pernah kamu membalas setiap kejahatan dengan kejahatan. Doakan mereka. Musuhmu hari-hari ini, begitu kelihatan kamu berdoa, ampuni dia, berkati dia. Ini ajaran Tuhan saudaraku. Tidak ada di dalam ajaran iman percaya saya yang lama Bapak Ibu. Kepada saudara semuanya, jaga iman saudara, jaga pemuda-pemudi, jaga putra-putri saudara. Jangan sampai dia berpaling daripada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jangan sampai dia berpaling daripada firman. Bukan saja di luar dia tidak ada keselamatan Bapak Ibu, di luar dia tidak bisa berbuat apapun. Itu kata firman Tuhan. Di luar dia orang akan durhaka saudara. Sebagaimana Bapak Ibu melihat hari-hari ini, bagaimana pencemooh-pencemooh itu yang dulunya hidup dalam kasih, dulunya berdamai dengan semua orang, dulunya tidak pernah menghina agama orang lain. Begitu dia menjadi mayoritas, langsung keluar kutuk, langsung keluar sumpah serapah, langsung keluar caci maki, hinaan. Bapak Ibu jaga putra putri saudara, jangan sampai dia meninggalkan iman kekristenan. Sekali lagi, bukan saja di luar Yeshua HaMashiach tidak ada keselamatan, itu jelas. Tetapi jangan sampai
mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti hari-hari ini kita melihat di media sosial, bagaimana pencemooh-pencemooh itu hadir, mencemooh kitab suci kita, mencemooh iman kita, mencemooh agama kita. Yang dulunya mereka hidup damai, dulunya mereka sukacita, tidak pernah membalas segalanya. Waktu masih menjadi minoritas, mereka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak pernah kita melihat mereka bagaimana yang kita lihat hari-hari ini. Bisa mengampuni, bisa mengasihi. Begitu sudah menjadi mayoritas, hilang semuanya. Hilang Bapak Ibu. Ada apa? Kepahitan itu sudah berakar, saudara. Maka jangan main-main dengan yang namanya kepahitan. Ya, jangan main-main. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana menemukan kebenaran, menemukan keselamatan lewat pelayanan kita. Kita terus melakukan penginjilan, mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, mengajak orang untuk menerima kebenaran, mengajak orang untuk menerima Injil. Karena Injil itulah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang harus diterima dan dibutuhkan oleh semua orang. Kalau tidak, maka kabar hoak akan diterima dan akan diimani oleh banyak orang. Terima kasih.